Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik perjalanan menuju hidup indah. Penerbit sebuah majalah finance di Amerika yang bernama Forbes, bernama Richard Cargill. Ia dianggap sebagai salah satu contoh orang sukses dalam hidup. Pada usia 44 tahun, ia menjadi penerbit majalah Forbes. Pada usia 46 tahun, ia belajar menerbangkan pesawat dan berpergian keliling dunia, mewujudkan impian kehidupan pribadinya dalam 3 tahun belakangan. Ia bahkan menulis buku terlaris dengan tema petualangan terbangnya sendiri. Kehidupan Cargill merupakan kehidupan yang diimpikan banyak orang. Kehidupan yang nampaknya berjalan begitu mulus, namun tidak ada yang menyangka bahwa Cargill yang saat masih berstatus pelajar ternyata adalah seorang yang sangat dianggap sebagai orang pecundang yang tidak berpendidikan di mata orang lain. Dia melakukan banyak pekerjaan biasa seperti tukang cuci piring, sapam, tukang ketik, atau kerja paruh waktu. Dia bahkan suka malas-malasan dalam bekerja, suka terlibat perselisihan dengan rekan kerja, dan bahkan mencuri alkohol saat bekerja shift malam di bar. Anda mungkin sangat penasaran, dari begitu banyak kemunduran di dalam hidupnya, titik balik apa yang membuat dia berbalik? Cargill berbagi cerita hidupnya dalam sebuah sharing. Anda akan menghadapi kemunduran yang berbeda-beda dalam hidup. Jangan sia-siakan semua pengalaman yang didapatkan dari setiap kemunduran ini. Menunggu dengan sabar adalah kemampuan Anda untuk sukses. Karena dalam proses menunggu, Anda akan mengumpulkan lebih banyak pengetahuan dan akan memiliki lebih banyak kreativitas daripada orang lain. Dia juga menyemangati semua orang, jangan mudah menyerah pada impian Anda. Ketika waktu Anda tiba, Anda akan tampil berbeda. Jika Anda berjalan di jalan hidup Anda sendiri, Anda akan mencapai segala macam impian Anda. Teman-teman terkasih, tidak ada yang bisa menjamin kapan kamu akan sukses. Tapi menunggu dengan sabar adalah salah satu dari kunci kesuksesanmu. Cargill dalam cerita hidupnya sering jatuh bangun sejak kecil. Kehidupan yang biasa-biasa saja tampaknya adalah takdir hidupnya. Tetapi dia tidak menyerah pada diri sendiri. Dia menunggu dengan sabar, mengumpulkan pengalaman dan belajar mengatasi kesulitan yang dia hadapi dalam kehidupan sehari-harinya. Dan memulai hidup bab baru. Ada juga tokoh dalam Alkitab bernama Daud. Suatu hari, Nabi Samuel datang ke rumahnya dan mengurapinya sebagai Raja Israel. Karena Daud beriman penuh kepada Tuhan, ia percaya bahwa ucapan Nabi Samuel pasti akan menjadi kenyataan. Mungkin dalam imajinasi Daud, pasti akan menjadi kenyataan dalam waktu sekitar 2-3 tahun. Atau mungkin 3-5 tahun. Namun, kenyataannya tidak seperti yang dia bayangkan. Daud menunggu mimpi ini selama 13 tahun. Namun, imannya kepada Tuhan tetap teguh. Tidak peduli bagaimana lingkungannya berubah, ia tidak akan pernah menyerah terhadap impian yang Tuhan berikan kepadanya. Penantian selama 13 tahun ini memberi Daud 40 tahun kesuksesan dan kemenangan, menjadikannya raja terhebat dalam sejarah Israel. Teman-teman terkasih, apakah kamu juga sedang berjalan menuju impianmu, tetapi masih belum melihat hasilnya? Janji dan impian ibarat benih yang ditanam di hati kita. Kebanyakan membutuhkan penantian waktu untuk bibitnya pelan-pelan bertumbuh. Seringkali seiring berjalannya waktu atau karena banyak kegagalan yang terjadi, kita mudah menyerah, putus asa, dan membiarkan benih impian ini beku di dalam hati.
Kabar baiknya, benih impian ini masih ada di dalam hati kita. Dan Tuhan adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena ketika Dia menjanjikan masa depan Anda, Tuhan pasti akan menjadikannya itu kenyataan. Hari ini, semoga Tuhan memberi Anda iman. Bersama Tuhan tidak ada kata terlambat. Tuhan dapat mewujudkan janji Anda, bahkan dalam situasi keadaan kesehatan, jenis kelamin, dan semuanya. Tidak akan membatasi Tuhan bekerja dalam impianmu. Selama Anda tidak menyerah dan percaya dengan iman penuh, Anda akan melihat tangan Tuhan bekerja tanpa batas dalam hidupmu. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.